Nah, baik ya. Jadi hari ini pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9 dasar manajemen. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar secara daring ya. Nah, hari ini kita belajar tentang directing. Ya. Dengan kata lain, directing ini juga sering disebut dengan leading, motivating, atau actuating. Ya. Jadi hampir-hampir sama ya. Setelah kita belajar di fungsi manajemen, fungsi manajemen kan ada 4. Yang pertama planning, organizing, berikutnya adalah directing, yang terakhir adalah controlling ya. Nah, setelah dibuat rencana, dibuat planning, kemudian dibentuk sebuah organisasi ya, setelah itu disusun staf-stafnya di pengorganisasian ini ya. Nah, fungsi berikutnya dari manajemen adalah menugaskan karyawan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Atau kata lain tadi dari directing, kata lainnya adalah actuating. Nah, actuating apa maksudnya? Dikerjakan ya. Dikerjakan setelah dibuat planning, dibentuk organisasi, kemudian disusun stafnya. Nah, yang mengerjakan ini siapa nih? Ya. Jadi di directing ini menunjuk karyawan itu untuk melakukan tugasnya. Ya. Nah, oleh sebab itu maka di directing ini butuh seorang pemimpin ya, butuh pimpinan ya. Nah, pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan di directing? Yang pertama, pimpinan harus komunikatif ya. Maksud dari komunikatif itu bisa berkomunikasi dengan baik dan benar ya. Gimana dia berkomunikasi dengan karyawan, gimana dia berkomunikasi dengan pekerja ya, gimana dia berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, ini di directing ini butuh seorang pemimpin yang betul-betul komunikatif gitu ya. Nah, kemudian yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa memberi nasihat atau petunjuk ya. Jadi bukan hanya komunikatif ya, bukan hanya bisa berbicara dan sebagainya, tapi juga bisa memberi panutan, bisa memberi nasihat ya. Kalau ada kesalahan dari karyawan bisa diberikan petunjuk. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang dibutuhkan adalah yang kreatif. Nah, kreatif itu adalah seorang pimpinan itu harus bisa menyelesaikan masalah dengan tepat. Ya, dengan tepat. Kemudian harus kreatif. Ya, dengan hal-hal dengan cara yang mungkin yang dianggap baru, tapi bagus untuk perusahaan. Nah, bisa diterapkan sama dia. Ya, mampu dia untuk berpikir dari berbagai sisi, jadi nggak hanya berpikir dari satu sisi ya. Nah, berikutnya pimpinan yang dibutuhkan di directing ini adalah pimpinan yang mempunyai inisiatif. Nah, ini inisiatif ini kita contohkan misalnya di saat ini nih ya, lagi ada virus corona ya. Nah, kita lihat misalnya pimpinan nggak ada inisiatif untuk mengambil keputusan. Nah, kan di perusahaan itu diwajibkan untuk absen elektrik itu ya, absen fingerprint. Nah, kan itu bisa membawa dampak buruk bagi karyawan ya. Gimana kalau semua karyawan itu disuruh absen ya, yang bisa membuat virus itu menyebar ke mana-mana. Nah, pimpinan itu harus ada inisiatif ya. Nah, jadi pada saat-saat yang genting dia bisa mengambil keputusan. Nah, di absen tadi misalnya, tidak diwajibkan lagi karyawan untuk absen fingerprint. Nah, diwajibkan untuk absen manual. Nah, itu contoh misalnya. Nah, itu bentuk-bentuk dari inisiatif dari pimpinan ya. Kemudian yang terakhir ya, yang dibutuhkan di directing adalah pimpinan yang stimulatif namanya ya. Yang bisa menstimulasi orang, yang bisa membangkitkan semangat orang. Nah,
Nah, semua itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, berikutnya ya, di directing ini membuat para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Nah, di sini di fungsi directing ini ya, gimana caranya karyawan itu harus melakukan yang diinginkan dan mereka memang harus melakukannya. Ya. Makanya tadi butuh sosok pemimpin. Nah, pemimpinnya bagaimana? Pemimpin ini di directing ini melibatkan kualitas. Gimana cara dia untuk memimpin ya? Gaya. Ya. Karena gaya itu juga menentukan ya. Misalnya gaya kepemimpinan yang disegani, yang dihormati oleh semua orang. Nah, itu juga pilihan ya. Dan kegiatan-kegiatan kepemimpinan. Nah, makanya di directing ini ada yang namanya motivasi dan komunikasi. Ya, dibutuhkan motivasi, gimana cara memotivasi orang ya, gimana caranya kita memotivasi karyawan. Kemudian ada yang namanya komunikasi ya, komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan juga menentukan ya. Kalau pimpinan komunikasi nggak bagus dengan karyawan ya, nah, sering marah-marah dan sebagainya, itu juga tidak bagus ya untuk perusahaan. Nah, kemudian kita lihat ya, kenapa directing ini masuk sebagai salah satu fungsi dari manajemen. Ya, kenapa directing ini penting ya? Nah, kita lihat karena individu dalam organisasi itu semua berbeda ya. Nah, kita lihat nih, ini diantara kita ya semua nih ya punya pemikiran yang berbeda. Ya, jadi semua orang itu punya pemikiran yang sendiri. Nah, gimana caranya pikiran-pikiran semua karyawan itu bisa diarahkan untuk mencapai organisasi ya. Jadi bukan menindas, bukan mematikan pikiran orang ya. Jadi gimana diarahkan? Nah, semua pikiran ini harus sama untuk mencapai tujuan dari organisasi ya. Nah, misalnya kita buat contoh, karyawan itu dia pengennya dia pengen cepat pulang ya. Jadi keinginan karyawan gaji banyak, nggak usah bekerja, rebahan di rumah. Seperti sekarang ya, rebahan di rumah akibat virus ini. Nah, itu keinginan dari karyawan. Nah, sedangkan maunya pimpinan apa? Karyawan ini bekerja dengan giat, dengan baik ya, bisa mencapai target ya. Dan paling gaji nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kan keinginan dari pimpinan. Nah, tugas dari pimpinan itu gimana caranya biar apa yang diinginkan karyawan tadi dengan keinginan dari perusahaan itu bisa tercapai dan nggak menekan karyawan, juga nggak merugikan dari perusahaan. Nah, itu dia ya. Jadi kenapa directing ini perlu ya? Karena setiap karyawan itu di sini bilang semua orang itu pasti ada perbedaan secara fisik dan mental, itu pasti ya. Ada perbedaan secara fisik dan mental. Nah, perbedaan mental itu setiap orang itu pasti beda-beda dia ya. Nah, tugas pimpinan itu gimana caranya? Nah, perbedaan ini bisa diarahkan untuk mencapai tujuan dari organisasi ya. Nah, dengan cara motivasi. Nah, kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi ya. Jadi itu semua menentukan efektivitas dari manajer. Ya. Jadi kemampuan seorang manajer untuk memotivasi itu, gimana cara dia memotivasi karyawan untuk bekerja ya, gimana cara dia untuk mempengaruhi, gimana cara dia untuk mengarahkan,
dan berkomunikasi. Nah, itu menentukan ya efektif nggak dia jadi seorang manajer. Ya. Nah, kalau misalnya seorang manajer nggak pernah bisa dihargai oleh semua karyawannya ya, jadi apa yang disuruh ya nggak dilakukan atau dilakukan tapi dibuat nanti. Nah, itu karena apa tadi? Karena kemampuan manajernya yang tidak bagus. Nah, maksudnya apa? Ya, kita lihat definisi dari motivasi ya. Nah, motivasi itu adalah keadaan dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan ya. Jadi motivasi itu ya keadaan dari dalam diri seorang yang di sini pimpinan ya maksudnya ya, yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Nah, ya. Jadi keadaan seorang itu memberi motivasi, maksudnya gimana caranya orang itu mau melakukan apa yang kita inginkan, yang apa kita suruh ya untuk mencapai tujuan dari organisasi ya. Nah, kita lihat konsep dari motivasi. Nah, ini konsepnya ya. Konsep dari motivasi yang pertama adalah senang dengan pekerjaan. Itu dulu ya, senang dengan pekerjaan. Nah, kalau karyawan nggak senang dengan pekerjaan, itu apapun yang diberikan itu dia menolak ya, susah untuk diterima. Nah, ini contohnya seperti kalian juga nih. Nah, ya, saya suruh kan ini belajar secara daring. Saya suruh nonton ini, ini nggak panjang ya, videonya cuma 20 menit. Nah, coba bayangkan 20 menit. Nah, ada yang nontonnya cuma 0,5 detik. Coba bayangkan ya. Jadi kenapa? Karena tidak senang menonton. Padahal ini bagian dari belajar ya, dengan berbagai macam alasan ya. Padahal alasan utamanya adalah tidak senang. Makanya senang itu senang nggak belajar, mau nggak belajar ya. Kalau udah nggak mau itu udah susah ya. Nah, senang dengan pekerjaan. Nah, kemudian kalau udah senang dengan pekerjaan, dia pasti enjoy dalam bekerja. Nah, itu kalau enjoy, kemudian pasti dia akan berusaha secara maksimal sampai tujuan yang dicapai itu efisien, sampai efisien. Ya, efisien secara waktu, efisien secara budget dan semuanya. Nah, ini konsep dari motivasi. Ya. Berikutnya kita lihat jenis motivasi. Ada dua ya, positif dan negatif. Nah, ya, jadi motivasi itu nggak selalu positif ya. Nah, bisa juga motivasi dengan cara negatif. Ini caranya ya. Nah, kita lihat misalnya contoh penambahan tingkat kepuasan ya. Contoh promosi, bonus, insentif, kondisi kerja yang nyaman dan ergonomis. Nah, ini bentuk dari motivasi positif. Jadi diberikan kepada karyawan, diberikan promosi, naik jabatan ya. Nah, kemudian diberikan bonus-bonus, diberikan insentif, ya, diberikan kenyamanan kerja, dipasang AC. Nah, itu juga bentuk positif dari motivasi. Ya. Agar karyawan senang, tadi konsep pertama kan dia senang dalam bekerja yang pertama. Nah, bisa juga motivasi secara negatif. Gimana caranya? Dengan cara menakuti. Ya, jadi ditakut-takuti. Nah, itu juga bagian dari motivasi. Nah, kemudian disuruh melakukan secara terpaksa. Nah, misalnya apa? Ini kalau kamu nggak kerjakan ini, saya potong gajinya. Contoh. Itu jadi karyawan mereka melakukan itu dengan terpaksa. Nah, itu juga bentuk dari motivasi. Ya. Nah, kita lihat sini contohnya penurunan pangkat, gaji, dan dipecat. Nah, jadi kalau misalnya nggak dilakukan, ini dipecat. Nah, terakhir dia terpaksa untuk melakukan. Nah, ini contoh motivasi yang dilakukan dengan cara negatif. Nah, kemudian kita lihat ya, ada beberapa macam teori motivasi. Ya, ada beberapa macam teori motivasi. Nah, ada teori motivasi dari Taylor, ya. Kemudian dari Abraham Maslow, ya, dari Gregor. Nah, yang keempat dari Herzberg, ya.
Nah, kita lihat motivasi dari Taylor. Apa yang dibilang motivasi dari Taylor ya. Nah, orang bekerja yang baik diberikan imbalan langsung. Nah, itu untuk meningkatkan motivasi dengan cara Taylor ya. Jadi dilihat yang bagus bekerja, yang selalu mencapai target itu diberikan imbalan langsung ya. Nah, misalnya dinaikkan insentifnya ya, dikasih bonus uang. Nah, itu juga bisa membangkitkan motivasi dari seseorang ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, teori motivasi itu teori of need dari Abraham Maslow. Nah, ini yang selalu pernah saya katakan ya, tentang teori piramida. Nah, ya. Jadi dari kebutuhan itu teori of need namanya ya. Nah, kebutuhan itu dari yang paling pertama ya. Kalau yang pertama belum terpenuhi, orang tidak akan butuh yang kedua. Begitu juga selanjutnya. Nah, kalau yang kedua belum terpenuhi, orang nggak butuh yang ketiga. Nah, ya. Nah, kita lihat teori Maslow yang pertama, kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan makan, minum, ya, kebutuhan fisik, ya, makan, minum, tempat tidur, baju. Nah, itu masuk ke kebutuhan fisiologis. Nah, kalau kebutuhan fisiologis ini belum terpenuhi ya, jadi orang nggak butuh itu kebutuhan akan rasa aman. Nah, ya. Jadi makan aja nih, untuk makan untuk besok nggak ada misalnya, gimana dia memikirkan untuk keamanan. Nah, begitu juga selanjutnya, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi kebutuhan kata Maslow yang pertama fisiologis, kebutuhan rasa aman. Nah, berikutnya baru kebutuhan sosial, kebutuhan dihargai secara sosial. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Nah, ya. Jadi kalau sudah diterima sama masyarakat, orang itu butuh juga dihargai di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan dari aktualisasi diri. Nah, berikutnya ya, teori dari Gregor. Nah, ya, Gregor. Nah, apa dibilang sama si Gregor ini ya? Jadi teori Gregor ini ada di dia bagi manusia itu, semua manusia itu dibagi dia dalam dua kategori ya, kategori X dan kategori Y. Nah, ya, apa itu kategori X? Nah, kategori X ini orang-orang yang suka rebahan ya. Nah, misalnya apa maksud suka rebahan ya? Orang-orang yang pengennya nggak usah banyak-banyak kerja tapi gaji banyak, seperti itu. Nah, ya banyak ya, banyak. Ini contoh orang dengan sifatnya X seperti ini banyak ya. Nah, kemudian satu lagi Y. Yang Y ini suka bekerja ya, suka bekerja, pekerja keras ya, keterikatan tinggi dengan tujuan organisasi kreatif. Nah, ini memang ada orang-orang seperti ini ya. Nah, yang berarti yang perlu banyak diberikan motivasi ya, secara berbeda nih. Kalau yang X ya, ini harus diberikan motivasi mungkin lebih cenderung ke yang tadi, motivasi negatif ya, diancam ini kalau kamu nggak bekerja seperti ini, atau bisa juga dikasih dengan reward. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau Y itu nggak perlu diberikan motivasi karena memang dia senang untuk bekerja. Nah, berikutnya yang terakhir adalah teori motivasi dari Herzberg ya. Nah, katanya ada dua ya motivasinya. Yang pertama faktor pemuas ya. Jadi faktor yang memberikan kepuasan kepada karyawan untuk bekerja. Nah, di sini ada prestasi, penghargaan yang diberikan, pekerjaan yang kreatif, kemudian tanggung jawab, kemajuan dan peningkatan. Nah, itu termasuk dalam faktor pemuas. Nah, yang terakhir adalah faktor pemelihara. Nah, ya. Jadi setelah diberikan faktor pemuas, ada faktor pemelihara. Contohnya apa? Kebijakan dan administrasi perusahaan. Nah, ini contoh dari faktor pemelihara ya. Jadi kebijakan itu harus harus mendukung karyawan untuk menjadi lebih baik ya. Jangan selalu dibuat kebijakan yang
menindas karyawan. Nah, itu bagian dari motivasi. Kalau kebijakannya bagus, misalnya kebijakan untuk berikan insentif, kebijakan untuk naik gaji dan sebagainya, nah itu kan bisa untuk memotivasi karyawan. Oke. Nah, tugas untuk semuanya ya. Jadi buat video tentang gimana caranya motivasi orang ya. Nah, untuk melakukan social distancing. Jadi agar orang-orang itu di rumah aja ya, nggak usah kemana-mana ya. Jadi divideokan diri sendiri seperti ini ya. Nah, cukup satu orang itu 1 menit ya, satu orang 1 menit videonya ya, ngomong ya, berikan motivasi kepada orang lain untuk melakukan social distancing. Videokan, kemudian bicara di situ, ngomong gimana caranya kita motivasi orang agar tidak keluar rumah. Nah, video-video kalian nanti itu akan saya share. Nah, ya, ini bentuk akan saya buat, akan saya edit videonya. Ini menjadi bentuk dari kepedulian mahasiswa UTU ya, agar untuk mengedukasi masyarakat ya, agar mereka tidak keluar rumah ya. Jadi buat seunik mungkin seperti itu ya. Nah, tugas ini dikumpulkan sampai besok ya, jam 12 malam besok, hari Kamis besok ya. Nah, kemudian cara pengumpulannya ya, di sama Komting itu dibuat Google Drive ya, dibuat Google Drive satu, nanti videonya dikirimkan ke Google Drive itu. Nah, akan saya ambil nanti videonya ya. Selamat bekerja.